Alhamdulillah, ini kabar gembira untuk orang-orang yang ikut ngaji. Ternyata beraktivitas setelah subuh, ya, tidak tidur setelah subuh, itu ternyata bikin awet muda. Hehehe. Jadi sampean yang ikut ngaji itu berpotensi untuk awet muda, baru potensi loh ya. Artinya sampean bisa awet muda kalau habis subuh itu tidak tidur, beraktivitas, tapi juga tidak mikir utang. Kalau beraktivitas tapi masih mikir utang ya berkerut jadinya. Ya kan? Beraktivitas minimal ngaji. Itu ternyata sampean beraktivitas pada subuh tidak tidur, itu ternyata peredaran darah kita itu sangat sehat sehingga membantu penundaan pengerutan wajah maupun ya, semuanya. Si teman yang pengen awet muda habis subuh jangan tidur. Nah, lebih baik lagi kalau dipakai ngaji. Kan? Nah, dipakai ngaji ini jelas akan membuat kita fresh. Kenapa? Karena selalu hari itu start the day, mulai hari itu dengan mendengarkan firman Allah. Kurang apa coba? Enaknya, indahnya hidup ini kalau kita ini mengikuti arahan Allah. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita menikmati hidup itu sebenarnya simple. Simple. Ada guyonan gini. Orang-orang yang nggak terlalu punya harta itu, lagi cangkruan di warung kopi desa itu. Biasanya warung kopinya kan di pojok desa, di bawah pohon bambu gitu toh. Lalu kursinya juga dari bambu, gelas kopinya juga gelas kopi lawas gitu ya, yang dari beling itu, yang kecil itu, yang biasanya ada gambar bunga. Tapi sebelah kanannya udah agak cuil dikit itu. Ya. Lalu suguhannya adalah gedang goreng atau pisang apa, tela goreng. Coba pembicaraan mereka coba. Sampai ini loh, pagi-pagi gini kok nggak berangkat kerja, kata mereka. Loh ya masih kaya saya tuh ya. Mereka itu orang yang kaya-kaya berangkat bawa mobil segala macam, kaya kok masih nyari duit. Katanya gitu. Lah saya ini loh, saya ini katanya orang nggak kaya sudah buang-buang duit toh. Gimana nggak buang duit meskipun kopi sama gedang goreng cuma 5.000, tapi kan yang buang duit. Kayak gitu. Jadi daripada itu orang-orang kaya itu masih jungkir balik nyari duit. Saya ini sudah menikmati hidup, sudah buang duit katanya. Benar juga ya. Jadi hidup itu persoalan standar ya. Hidup itu persoalan bagaimana how to enjoy life, bagaimana menikmati hidup. Ya. Kemarin Mbak Diah itu mampir ke Bali setelah dari umroh mampir ke Bali. Saya seneng gitu. Kenapa? Karena langsung menikmati hidup. Jadi ke dapur, di situ ada yang sedang bikin pecel, langsung aja ikut makan di pecel situ. Nah itu langsung sarapan pecel gitu aja. Jadi nggak usah inget kalau dia orang Australia. Nggak usah, ya kan? Lalu kerupuk singkong, gitu aja. Jadi menikmati hidup itu nggak perlu ingat siapa kita di mana. Kalau hidup biasanya makan pasta, nggak usah pasta-pastahan, ini sudah kembali ke selera asal. Jadi bagaimana menikmati hidup ya Bu Dia ya. Iya, how to enjoy life. Nah, kalau kita orang beragama ya start the day, kita mulai hari dengan ngaji. Menikmati hidup bener ini. Daripada dulur-dulur kita yang belum sempat ikut ngaji karena kesibukan, nggak bisa nikmati hidup tuh namanya, waktunya kurang kok. Lah kalau kita ini selalu cukup waktu kita ini. Selalu bisa ada hari atau jam yang kita istirahatkan onderdil tubuh kita ini.
Ya kan? Untuk di tubuh kita kadang ya kita istirahatkan, enggak penggilingan dalam pencernaan kita istirahatkan, enggak pakai giling. Pakai apa? Puasa kayak hari ini. Itu kita istirahatkan. Kalau orang-orang itu enggak mampu dia istirahat. Wong nafsu makannya besar. Kita mampu, alhamdulillah. Nikmat banget. Orang jam sekian kadang-kadang udah nggak kaluan jungkir balik, sampean masih mampu untuk ngaji. Alhamdulillah. Nanti entah sudah di kantor atau masih di rumah ketika akan mulai kerja, sholat duha dulu. Meskipun 5 cuma sampai 10 menit, masih ada waktu. Nah itu menikmati hidup ketika orang mati-matian menjaga agar saldo rekeningnya tetap utuh, sampean tetap bisa dengan enteng tangan di atas seberapapun itu. Lah itu loh menikmati hidup itu. Ya kan? Ketika orang jungkir balik standar hebatnya itu adalah merek, sampean enggak usah merek-merekan, gitu kan? Santai. Loh, itu loh menikmati hidup. Jadi SPMA itu ngajak untuk menikmati hidup. Kenapa? Karena ayat yang akan kita baca hari ini adalah tentang bagaimana orang menyikapi panggilan Allah itu. Ya, di sini sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ayat 95 surat An-Nisa. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, ini padahal perbandingan ini bukan antara kafir dan mukmin loh ya, tapi antara orang beriman. Ya, perbandingan antara orang beriman. Jadi antara orang yang beriman, yang satu menyauti panggilan jihad dengan gegap gempita, dengan siap sedia ikhlas sukarela riang gembira. Apa tadi? Siap sedia ikhlas sukarela riang gembira. Jadi itu kuncinya. Siap sedia ikhlas sukarela riang gembira. Oh iya, dengan siap selalu sami'na wa ata'na, sedia. Ikhlas sukarela. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada apapun, benar-benar voluntary. Benar-benar voluntary. Ya benar-benar karena inisiatif ingin memang. Itu ada satu cerita dulu. Jadi di masa Rasulullah ketika ada panggilan jihad untuk berperang di jalan Allah, itu tidak ada yang biayai loh ya. Jadi Rasulullah saat itu meskipun sudah mulai ada rintisan Baitul Mal, tapi semuanya ya atas biaya sendiri-sendiri. Jadi berangkat itu atas biaya sendiri-sendiri. Kadang yang kaya kayak misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kemudian mereka kayanya kan nggak kayak orang sekarang. Mereka kayanya itu memang sudah apa ya, dampak atau bonus dari kerja keras. Jadi bukan tujuannya dia pengen kaya, enggak. Sehingga apa terbukti karena bukan tujuan kaya. Ketika dia benar-benar banyak harta, begitu ada panggilan perang, Utsman bin Affan itu pas mau berangkat jualan onta. Nah dia punya 1.000 onta atau berapa, mau jualan itu. Itu bukan kok asetnya diserahkan untuk keberangkatan perang itu. Abdurrahman bin Auf juga gitu, membiayai sekian ratus pasukan gitu. Habis hartanya. Nah, sampean-sampean yang kepengen kayak Abdurrahman bin Auf apa ya bisa gitu. Jadi kepengen itu diikuti semuanya. Ya kayanya, ya juga pengorbanannya gitu. Nah, pada masa itu ada satu orang, beberapa orang yang sangat ingin maju perang. Tapi dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sementara Rasulullah Muhammad SAW sendiri juga nggak punya apa-apa. Menghadap kepada Rasulullah. Intinya pengen ikut berangkat. Nah di sini yang saya sebut tadi ikhlas sukarela itu. Jadi yang ikut itu benar-benar karena memang ingin ikut dalam perjuangan. Tidak ada yang karena paksaan. Nah kata Rasulullah, bagaimana lagi aku juga nggak bisa ngajak kamu. Nah disebutkan dulu dalam surat Al-Anfal atau Taubah itu tentang orang-orang yang menghadapmu Muhammad dan mereka menangis karena mereka tidak punya perbekalan.
Rasulullah juga sedih. Dan mereka pun akhirnya nangis karena tidak punya perbekalan sehingga tidak bisa ikut berangkat perang. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa orang-orang beriman di antara mereka itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang memilih untuk ikut berperang, ya, dengan segala macam harta dan jiwanya tadi. Dan golongan yang kedua adalah al-qa'idin. Siapa al-qa'idun itu? Yaitu orang-orang yang memilih untuk qa'idu itu dari kata qa'ada itu duduk. Duduk. Artinya apa? Dia memilih untuk di rumah saja. Tidak ikut berangkat perang. Dengan berbagai alasan, tapi ghairu ulid dharar. Bukan karena ada uzur yang bisa dibenarkan. Alasan yang dipakai selalu yang dicari-cari. Lah, jane nggih pengen ikut, Pak. Tapi ini tuh anak saya itu sedang mau ini, mau itu loh. Saya sebenarnya juga ingin ikut, tapi bapak saya minggu depan itu khitan. Saya juga sebenarnya mau ikut ini, tapi ibu saya itu, tapi istri saya itu, tapi suami saya itu pekan depan khataman, semacam-macam lah. Alasannya ghairu ulid dharar. Intinya adalah bagaimana menghindarkan diri dari kewajiban untuk ikut jihad. Intinya adalah takut. Takut kehilangan hartanya, takut kehilangan nyawanya, takut kehilangan zona nyamannya, comfort zone. Lah ya iya toh dulur, gini loh. Yang satu ini berangkat, Ulu Usaman tahu medan perang di masa lalu itu kan gersang bebatuan, pasir panas, wes nggak karuan. Geografisnya Arab itu kan kayak dulu gimana? Jauh. Kemudian harus bekal sendiri. Kemudian dia juga harus fisiknya siap. Lalu yang dihadapi juga pasukan yang kuat. Kemudian tidak ada jaminan bisa balik pulang. Kemudian dia juga harus ninggalkan hartanya, ninggalkan kerjaannya, ninggalkan keluarganya. Semua kondisi tidak enak tadi dibanding, ya, dibanding dengan apa? Dibanding dengan di rumah. Enak, hangat, tidur, ya kan? Bersama istrinya, bersama anak-anaknya, makan tercukupi, tidur tercukupi, tidak ada bahaya apapun. Ya enak di rumah toh. Kalau orang logis ya milih yang al-qa'idun. Orang yang duduk di rumah saja, DRS, duduk rumah saja. Ya kan? Lah ngapain susah-susah nyari masalah itu? Nah, tapi kata Allah la yastawil qa'idun. Nah, meskipun itu sama-sama orang Islam loh ya, sama-sama orang Islam, sama-sama beriman malah. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, faddalallahu, apa kelebihannya? Faddalallahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berangkat perang dengan harta dan jiwanya itu alal qaidin dibanding dengan orang yang DRS tadi. Duduk rumah saja. Apa perbedaannya, perlebihannya? Darajatan. Derajatnya beda. Sama-sama orang beriman derajatnya beda. Padahal ini dulur, itu sudah sama-sama orang beriman loh ya. Sudah beriman. Beriman pun beriman kualitas di masa Rasulullah. Itu loh beda antara yang mau berjihad dan yang tidak. Apalagi dibanding dengan berimannya orang sekarang. Apalagi dibanding dengan orang yang tidak beriman. Gitu loh. Nah,
Kita ini jangankan berjihad ya. Kadang beriman saja masih belum mencapai levelnya. Sehingga ayo kita hari-hari seperti ini itu kita pakai untuk apa? Gosok diri kita supaya jadi pusaka yang benar-benar apa ya? Sakti mandraguna hati kita ini. Supaya nututi itu apa? Menyusul ya, mengejar derajatnya orang-orang beriman di masa lalu. Apa kata Allah? Kelebihannya darajatan wa kullu wa'adallahu husna, orang-orang yang berjihad itu semuanya akan Allah berikan pahala yang baik ya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah akan melebihkan apa? Derajat orang-orang yang berangkat perang itu dibanding dengan orang-orang yang duduk di rumah saja, pahala yang besar. Apa itu darajatin minhu? Yakni derajat di sisi Allah berupa apa? Wa maghfiratan, ampunan. Ampunan dulu. Jadi ampunan itu ternyata semahal itu. Simpelnya lah begini berarti. Orang yang berangkat perang dengan hartanya, bahkan mungkin juga nyawanya, itu ternyata imbalannya itu adalah ampunan dan rahmat. Sesuatu yang tidak kelihatan. Apa? Sesuatu yang tidak kelihatan. Tadi malam saya sampaikan ke jamaah sholat Isya. Bagaimana sulit dan beratnya anak-anak kita yang kecil ini nanti. Membandingkan antara motivasi untuk tetap sholat, yang sholat secara lahir itu tidak dapat apa-apa, dengan iming-iming di luaran sana, yang jelas akan dapat apa-apa secara lahir. Anak-anak atau bayi sampean yang sekarang baru umur 5 tahun misalnya. Untuk nyampe di umur sampean yang 55 tahun, berarti butuh 50 tahun lagi. Berarti tahun itu pada saat itu sudah tahun 2079. 2074. Itu tahun dengan tingkat kerusakan seperti apa di bumi ini? Masihkah cucu-cucu atau anak sampean yang sekarang bayi itu mampu bertahan untuk membandingkan antara iming-iming aktivitas dunia yang menghasilkan materi yang kelihatan dan bisa dinikmati langsung dengan aktivitas Allah, ya, baik sholat, puasa, ya toh, sedekah yang iming-imingnya seperti ini, darajatan, derajat, kemudian wa maufiratan, ampunan, warahmatan. Gimana bandingkannya? Yo sanggup tak? Gitu loh. Nah, itu yang ayo kita sorotkan kepada diri kita juga. Kala itu 1400 tahun yang lalu saja, ketika masih ditunggu Rasulullah saja, ketika motivator paling unggul yang langsung dibimbing Allah saja, motivasinya seperti apa coba dari Rasulullah? Langsung itu. Gitu saja masih ada yang tidak termotivasi dengan iming-iming darajatan, maghfiratan, dan rahmah. Apalagi sekarang kita 1400 atau 1500 tahun setelah beliau yang tidak dimotivasi langsung oleh motivator paling unggul di dunia. Gimana cara motivasinya dulu? Agar kita mau berkorban harta dan jiwa untuk dipukar dengan darajat, maghfirat, dan ampunan rahmah. Itulah. Makanya saya selalu, meski kadang masih sakit atau apa, saya tetap akan insya Allah dampingi sampean untuk ngejar meskipun belum menyamai dan tidak mungkin menyamai lah. Ngejar bagaimana menjadi motivator seperti Rasulullah untuk dampingi sampean supaya tetap termotivasi. Karena bersaing dengan motivasi yang diberikan di medsos-medsos itu. Ya, untuk tetap bismillahirrahmanirrahim, mampu untuk menjadi orang-orang yang al-mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim.
untuk ditukar dengan apa? Darajat, maghfirat dan rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dulur ya. Jadi dari ayat ini kita itu dibanding-bandingin. Kok nggak mau dibanding-banding kayak gimana? Itu nyanyiannya gimana? Gimana? Kok dibanding-banding kayak gimana tuh? Kok ngene di banding-banding ke lo ya harus dibanding gitu ya. Al-Quran itu untuk standar untuk membandingkan. Kok nggak mau dibandingkan gimana? Quran itu standar, namanya standar itu untuk dibandingkan. Jadi sampean dan saya ini harus ikhlas dibandingkan. Dengan siapa? Ya dengan siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah, dengan siratal anbiya'i wal mursalin. Kita ihdinas siratal mustaqim. Minta diberi jalan yang lurus. Jalannya siapa? Kita ditanya Allah. Jawab kita kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Jalannya siapa? Siratal anbiya'i wal mursalin. Jalan para nabi dan para rasul. Yaitu tadi ya ini ayat 95 dan 96 ini adalah jalan orang-orang yang al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini tadi, Assalamualaikum Gus. Salam. Semalam jam 9 silaturahmi baru datang di Pondok Pusat Lamongan. Ibunya kok tidak ada. Sekarang ini sedang di Lamongan. Sampun langsung mantuk Gus tadi. Barusan datang tadi jam 4. Okay. Bupa sedang ke Batam. Ada pengajian di sana, Enggak, harusnya bilang dulu. Kalau bilang dulu bisa di ini karena iya. Sekalian nganteraken Mbak Mita badhe lairan. Nggih. Mbak Mita, iya. Istrinya Mas Diki. Nggih. Kalau mau lahiran biasanya saya yang siap-siap untuk segera cari nama itu. Masya Allah. Iya, saya itu tukang bikin nama. Biasanya sudah bertahun-tahun ratusan orang yang, tapi ini tadi saya kok berpikir berbeda. Ngasih nama itu nanti mau saya kasih nama yang simpel-simpel aja. Biasanya namanya bagus-bagus, terdiri dari 3 suku kata gitu, bagus-bagus gitu. Gabungan dari bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Yunani gitu-gitu kalau saya ngasih nama itu. Nah, sekarang ini saya kayaknya mau simpel aja. Nama-nama yang simpel aja lah. Sukadi, Adiono, Parijo, gitu-gitu aja, satu simpel. Mbah saya itu, ibu dari Bufa itu, namanya simpel. Mbah saya yang ibu dari Bufa itu Mbah Suci, nama Suci. Lalu saudaranya lagi, adiknya namanya Lemes. Tapi kakaknya namanya Kuat dan Roso. Itu satu kata. Roso, Kuat, Lemes, Suci. Satunya siapa lagi Pak Idul? Surat, Suci, Lemes, Roso, Kuat. Terus ini malah Pak Idul? Bukan gitu tuh. Suci, Surat. Habis itu Lemes. Habis itu Kuat, baru Roso. Ya itu urutannya, saya nggak hafal urutannya, tapi 5 dulur itu namanya simpel satu kata toh. Nah, karena Mbak Suci, Mbak saya itu kemudian bersuamikan Mudin itu ya tokoh agama di masyarakat situ, sehingga putra putrinya baru kemudian namanya Sahlan, kemudian Masyrifah ibu saya itu,
kemudian Farhan, kemudian Abdullah, kemudian Siti, kemudian Siti Rohmah, kemudian Tohir gitu. Tapi mbah-mbah dulu namanya itu tadi. Mulai dari Suci, Surat, Lemes, Kuat, Roso. Jadi satu aja simple namanya itu. Karena yang perempuan dikasih lemes, yang lanang dikasih kuat. Malah tetangga saya itu yang mbahnya itu namanya Rebo. Lalu anaknya namanya Kemis. Lalu anaknya lagi dikasih namanya Setu. Itu udah nama-nama hari. Jadi Rebo, Kemis, Setu. Itu kalau punya anak 7 mesti ada Senin sama Selasa itu. Loh benar. Ya kembali ke titik bahasan kita. Jadi itu. Monggo ada lagi yang mau tanyakan terkait dengan ayat 95 dan 96. Silakan. Izin Gus. Silakan. Diam dulu. Ini Gus, aku mau nanya, jihad kalau perempuan itu seperti apa aja jihadnya? Jadi kalau jihad di masa sekarang itu ada begini. Pertama, terhadap kemungkaran ya. Kalau di masa Rasulullah jihad perang itu kan jihad yang defense ya. Untuk pertahanan diri ketika diserang kaum musyrikin, pertemuannya di Uhud misalnya, pertemuannya di luar kota Madinah dan Mekah di pertengahan dan sebagainya. Dulu karena tantangannya adalah tantangan fisik. Kalau sekarang tantangannya itu nafsu. Nafsu apa? Nafsu belanja-belanja yang tidak perlu. Maka jihadnya Mbak Dini adalah mengekang diri dari belanja-belanja yang tidak perlu. Ya kan? Yang kemudian membuat tidak sempat sedekah. Kenapa? Karena ada aja merek baju yang mau dibeli, ada aja merek kulkas yang mau dibeli, ada aja merek perhiasan yang pengen diingini. Ada aja kendaraan yang pengen yang kayak gitu. Itu jihad pertama. Jadi jihadatun nafas, melawan hawa nafsu. Supaya sempat sedekah, supaya sempat beribadah dengan tenang. Yang kedua, jihadnya seorang ibu itu adalah mendidik anaknya supaya menjadi soleh dan solihah. Itu jihad sampean, mendidik anak. Karena tugas seorang perempuan, terutama ibu, adalah ustadzul walad. Apa? Sebagai guru dari anak. Dan yang kedua adalah itu tadi, mendidik anak. Lalu jihad sampean yang ketiga adalah robbatul bait. Apa itu? Menjadi manajer rumah tangga. Bagaimana menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga nama baik suami, ya kan? Taat sama suami, melayani suami, kemudian menjaga, mengelola keuangan keluarga dengan baik, tidak menjadi telo ketigo. Tahu telo ketigo? Telo ketigo itu zaman tahu kalau kemarau itu kan kebanyakan tanah itu jadi pecah-pecah gitu kan. Jadi itu yang namanya telo. Jadi telo itu rekahan dari tanah yang bekak-bekak itu kalau kesiram air itu habis saja. Maka yang namanya telo ketiga itu seorang istri atau seorang suami yang tidak bisa menjaga rizkinya. Boros banget. Itu namanya telo ketiga. Nah, jangan jadi yang begitu. Namanya jihad kita adalah bagaimana biaya hemat, efisien, efektif, dan terutama bagaimana menjaga keuangan itu untuk keluarga dan akhiratnya. Lalu jihad yang keempat sampean itu juga sama. Bagaimana tetap membuat teladan untuk sekitarnya. Menjadi wanita yang solihah. Menjadi wanita yang solihah. Untuk memberi teladan bagaimana mengamalkan yang kemarin kita bahas. Tentang ibadah, dakwah, sedekah, tarbiyah, muamalah. Kemarin kita bahas. Itu bagaimana persiapan kita itu. Nah, yang terakhir adalah dakwah sampean adalah kemampuan untuk bersedekah tadi. Terutama dalam banyak hal ya, baik tenaga, pikiran maupun harta. Sehingga kita itu benar-benar masih bisa berdakwah. Itu jihad kita juga. Kalau ada kemungkaran, lakukan 3 hal. Kalau mampu, ingatkan. Kalau mampu ya, cegah langsung.
Ada orang misalnya, kemungkaran itu kan banyak ya, misalnya rasan-rasan, ngerasani, ngerumpi orang, sama langsung cegah, gak boleh. Nah, itu namanya jihad bilisan. Tapi kalau sama tidak mampu, kalau mampu pertama ya bubarkan, itu namanya jihad biyadihi. Kalau tidak mampu ingatkan dengan lisan, itu namanya jihad apa? Bilisan. Tapi kalau tidak mampu, sampean harus menghindar dari rasan-rasan gibah orang lain. Itu namanya jihad biqolbi, dengan hati. Nah, kalau tiga-tiganya tidak mampu, itu nggak jihad belas, berarti sampean tidak punya iman. Gitu kata Nabi. Nah, sehingga jihad itu sekarang banyak. Ya, saya rasa itu. Ada lagi? Saya, Bos. Ya, kemudian. Itu rasan-rasan itu ngerasani artis juga termasuk. Oh, enggak, termasuk. Termasuk, Bu dia. Itu namanya infotainment itu. Ya kan? Kan infotainment kan gitu. Jadi benar-benar itu yang penyiarnya, yang pendengarnya, yang semuanya kena itu. Udah enggak, jangan. Makanya jangan nonton infotainment, jangan kalau ada berita misalnya, coba bayangkan toh. Berita sekarang itu beritanya cek-cek banget. Misalnya berita, oh artis si A ternyata goreng. Duh. Kenapa? Hanya orang goreng aja diberitain itu loh. Oh artis si A berangkat kerja kesandung apa. Apalagi kemudian ditambahi, oh ternyata si A itu sekarang cerai karena ini, karena itu. Digibahin nggak habis-habis. Sudah, kita jangan ikut itu ya. Apalagi gibahin politik juga nggak boleh loh ya. Nggak boleh, apalagi gibahin politik tapi nyeser orangnya. Oh dasar pasangan ini tuh ini, pasangan ini. Padahal kita ya hanya dari berita koran, nggak tahu kita keasliannya seperti apa. Oh ini rekam jejaknya kurang ajar, ini begini, ternyata korupsi diduga, disinyalir, diduga, kan gitu aja beritanya itu. Disinyalir, diduga, padahal belum ada. Nah, dan ini yang harus kita hindari. Oh, hadisnya tentang ghibah itu banyak. Makanya jihad kita, satu di antaranya ya menghindari ghibah tadi. Wes hindari. Kita menikmati hidup kita tadi loh, Bu ya. Langsung ke pawon, nyari pecel, makan. Wes, di-skip itu berita-berita politik itu tuh di-skip aja. Berita-berita kayak gitu, berita apalagi berita tetangga. Sini tahu tak jak petan. Oh, dipetani sambil lekon rota. Iku loh, beli emas itu loh, sudah imitasi kredit mana? Lah, sudah stop, langsung tarik rambutnya, jangan mau ikut ya. Nah, dulu itu yang suka ngerasain itu perempuan, sekarang laki-laki pun suka ikut heran saya. Iya, banyak lambe-lambe turah yang kemudian, ayo kita hindari, wes, saya paling nggak suka. Jadi kalau misalnya entah istri atau apa gitu, Bi, saya dengar kabar, stop, kabar apa itu nggak boleh. Kalau kabar sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan kemajuan perjuangan ini, sudah nggak usah dimasukkan dalam. Saya nggak mau mengotori beranda hari-hari saya dengan hal-hal yang laghun, muspro. Saya nggak mau memenuhi memori kepala saya dengan hal-hal yang unfaidah, nggak produktif. Hidup saya itu harus penuh dengan sesuatu yang maksimis, yang faidah, yang produktif, yang ada kaitan langsung dengan bagaimana menyelamatkan diri, keluarga, dan umat ini untuk perjuangan agama. Gitu, jadi masih mending kalau misalnya, ini loh ada makanan lumayan enak, lah gitu masih mending bisa kita pertimbangkan untuk kesehatan. Ya loh, ini ada kerupuk singkong, coba gitu, lumayan. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan jasmani rohani. Kita supaya apa? Pada saat ada panggilan jihad, kita tetap siap. Tadi apa? Siap sedia, ikhlas sukarela, riang gembira. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, merahmati kita dengan keselamatan dunia akhirat, di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدنا ونجينا من الشيطان جل ربنا نجينا ولينا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعدد القاتل الأمطار وعدد رحل العسر وعدد رمي البحر ببقاء الله الملك الجبار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an